Halo sahabat misteri, selamat datang kembali di channel Nanti Malam. Di sini kita akan membahas kisah-kisah mistis, kejadian gaib, cerita horor, sampai praktik-praktik pesugihan yang melegenda di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, buat kalian yang penasarannya besar tapi juga punya nyali, siap-siap merinding bareng kami. Cerita kali ini datang dari sebuah desa di Jawa Tengah. Tempatnya jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi menyimpan rahasia yang bikin orang-orang geleng kepala sekaligus takut untuk membicarakannya secara terang-terangan. Ya, inilah cerita tentang pesugihan Kebo Ireng. Buat yang belum tahu, pesugihan adalah sebuah jalan pintas yang konon bisa bikin seseorang kaya mendadak. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukan uang, melainkan nyawa dan keturunan. Salah satu pesugihan yang paling menyeramkan dan ditakuti sampai sekarang adalah Kebo Ireng atau kerbau hitam. Konon wujudnya bukan kerbau biasa. Ia sebesar truk, bulunya hitam legam, matanya menyala merah darah, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kehadirannya selalu dikaitkan dengan perjanjian gelap. Harta melimpah, tapi dengan tumbal yang tak terelakkan. Nah, malam ini kita akan menyelami kisah nyata yang sudah turun-temurun diceritakan oleh warga desa. Sebuah pengalaman yang dialami oleh sekelompok pemuda yang awalnya hanya iseng, penasaran, dan ingin membuktikan apakah cerita pesugihan itu nyata atau hanya dongeng belaka. Mereka masuk ke tengah sawah di malam buta, hanya ditemani senter dan keberanian setengah hati. Tapi siapa sangka, langkah nekat itu malah mempertemukan mereka dengan sosok makhluk gaib yang selama ini hanya dianggap mitos. Sahabat misteri, kisah ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah peringatan bahwa tidak semua rasa penasaran itu aman untuk dituruti. Karena ada hal-hal di luar logika manusia yang sekali kita sentuh bisa membekas seumur hidup. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam ke inti cerita, duduklah dengan tenang, matikan lampu kamar kalian, dan pastikan kalian siap. Karena malam ini di channel Nanti Malam, kita akan membuka tabir kegelapan dari sebuah cerita yang berjudul Teror Pesugihan Kebo Ireng di Jawa Tengah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, suasananya begitu adem dan damai. Dari jauh, ketika orang melintas di jalan utama, mata mereka langsung disuguhi pemandangan sawah hijau yang luas terbentang. Angin semilir bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air dari parit yang mengalir di pinggir pematang. Burung-burung pipit beterbangan riang, kadang hinggap di batang padi, kadang mengepak lalu kabur karena diusir petani. Anak-anak desa sering terlihat berlarian, tertawa-tawa sambil main layangan di sore hari, sementara orang-orang tua duduk di teras rumah, ngobrol ngalor ngidul, ditemani secangkir kopi panas. Desa itu seperti potret ketenangan yang jarang ditemukan di tempat lain. Namun, di balik ketenangan yang tampak indah itu, ada sesuatu yang berbeda. Orang luar yang hanya datang sebentar mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi bagi warga yang sudah turun-temurun tinggal di sana, ada cerita lama yang selalu mereka bisikkan dengan nada hati-hati. Cerita yang tidak pernah benar-benar hilang meskipun zaman sudah berganti. Cerita itu adalah tentang pesugihan Kebo Ireng konon. Pesugihan ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dulu ada seorang lurah kaya raya di desa itu yang kekayaannya tiba-tiba melimpah. Tanahnya luas, panennya selalu berhasil. Ternaknya beranak pinak tanpa henti. Orang-orang iri sekaligus heran. Bagaimana mungkin seorang lurah yang dulunya biasa-biasa saja, dalam sekejap bisa jadi sangat kaya. Desas-desus pun merebak, ada yang bilang dia punya ilmu hitam, ada juga yang bisik-bisik. Katanya dia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Dan nama yang sering disebut adalah Kebo Ireng. Warga desa selalu menyebutnya dengan nada lirih, seolah takut sesuatu mendengar kalau nama itu diucapkan terlalu keras. Oh sembrono nyebut leh, sing jenenge Kebo Ireng kuwi dudu sembarang krito. Begitu kata Mbah Karto, seorang sesepuh yang rambutnya sudah putih semua. Dia sering duduk di gardu sambil ngudut, menasehati cucunya yang kadang terlalu penasaran sama cerita-cerita mistis. Bagi warga desa, pesugihan bukanlah sekadar cerita. Mereka percaya bahwa ada orang-orang yang benar-benar melakukannya, dan tanda-tandanya bisa dilihat dengan jelas. Misalnya, orang yang dulunya miskin mendadak bisa bangun rumah besar dalam semalam,
atau warung kecil yang tadinya sepi, tiba-tiba selalu ramai. Dan tidak pernah kekurangan pembeli, meskipun rasanya biasa saja. Orang-orang bisa pura-pura tidak tahu, tapi dalam hati mereka pasti bertanya-tanya, jangan-jangan ini hasil dari pesugihan. Cerita tentang Kebo Ireng semakin menakutkan, karena bukan hanya tentang kekayaan, tapi juga tentang imbalan yang harus dibayar. Imbalannya bukan uang, bukan emas, tapi nyawa. Biasanya, orang yang melakukan perjanjian itu harus memberikan tumbal. Tumbalnya bisa anaknya sendiri, bisa saudara, atau bahkan dirinya sendiri ketika waktunya sudah tiba. Dan yang lebih mengerikan, konon tumbal itu tidak mati dengan cara wajar. Mereka bisa hilang begitu saja, atau ditemukan meninggal dengan cara mengenaskan. Masyarakat desa sering bercerita, kalau tengah malam di sawah, kadang terdengar suara lenguhan kerbau. Suara itu berat, panjang, dan terdengar dari arah pematang yang gelap. Padahal kerbau siapa yang keluar malam-malam? Tidak ada yang berani memastikan, apalagi kalau ada yang nekat menoleh atau mencari sumber suara. Katanya mereka bisa melihat sosok besar berwarna hitam legam, matanya menyala merah, tubuhnya kotor penuh lumpur, dan bau anyir darah tercium dari kejauhan. Itulah Kebo Ireng. Karena itu, anak-anak desa selalu diperingatkan, eja dolanan neng sawah yen wes bengi, ojo sok-sokan wani, ana sing jaga sing ora iso kowe delok. Kalimat itu sudah seperti mantra yang diulang-ulang, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Lebih kepada peringatan agar mereka tidak sembarangan. Karena warga percaya, ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan mereka, dan Kebo Ireng adalah salah satu penguasanya. Meski begitu, manusia selalu punya rasa penasaran. Jadi tidak kesaya sama orang yang ingin membuktikan apakah cerita itu nyata atau hanya mitos belaka. Terutama anak muda yang pikirannya masih dipenuhi keberanian setengah matang. Mereka sering menganggap cerita seperti itu hanya dongeng nenek-nenek untuk menakut-nakuti cucu. Tapi orang tua desa tahu, cerita itu punya akar yang lebih dalam. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tentang seorang pemuda bernama Sastro yang hidup puluhan tahun lalu. Ia berasal dari keluarga miskin. Ayahnya hanya buruh tani. Ibunya berjualan tempe keliling. Sastro terkenal rajin, tapi karena keadaan ekonomi, ia sering diejek dan dipandang rendah. Suritierso, ia menghilang selama beberapa malam. Orang-orang mengira ia pergi merantau. Tapi tiba-tiba, Sastro kembali dengan wajah yang berbeda. Ia membawa uang banyak, membeli kerbau, memperbaiki rumahnya, dan mendadak punya sawah luas. Orang-orang kaum sekaligus curiga. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa bulan, ibunya ditemukan meninggal mendadak dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan di samping jenazahnya tercium bau busuk seperti bangkai hewan. Orang-orang percaya ibunya menjadi tumbal pertama dari perjanjian Sastro dengan Kebo Ireng. Setelah itu, kehidupan Sastro memang semakin kaya, tapi ia hidup dalam kesepian. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menikah dengannya. Semua takut kalau sampai ikut terseret kutukan. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, Sastro sendiri ditemukan mati di sawah. Tubuhnya hancur seperti diinjak sesuatu yang besar. Cerita Sastro menjadi legenda di desa itu. Nama dan kisahnya diwariskan dari mulut ke mulut sebagai pengingat, agar orang tidak tergoda mengambil jalan pintas. Tapi tetap saja, godaan harta selalu lebih kuat bagi sebagian orang. Ada yang mencoba, ada yang gagal, ada yang hilang tanpa jejak. Hingga kini, tak ada yang berani membicarakan pesugihan Kebo Ireng dengan lantang. Desa itu memang terlihat tenang dari luar. Orang-orang tetap bekerja seperti biasa. Anak-anak tetap bermain dan sawah tetap menghijau. Tapi di balik itu, ada rasa was-was yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap suara lenguhan kerbau di malam hari membuat jantung warga berdebar lebih kencang. Setiap kali ada orang yang mendadak kaya tanpa alasan jelas, bisik-bisik langsung terdengar. Apa iya? Iki gara-gara Kebo Ireng? Dan begitulah, desa kecil di Jawa Tengah itu menyimpan rahasia yang tak pernah bisa dihapus. Sebuah cerita tentang pesugihan yang menakutkan, yang membuat orang-orang tetap waspada, meskipun tidak ada yang benar-benar berani mengakuinya. Karena semua orang tahu, sekali nama Kebo Ireng disebut, maka bayangannya akan selalu mengikuti. Malam itu udara di desa begitu sejuk. Bulan separuh menggantung di langit,
Sinarnya temaram menyinari jalan tanah di depan balai desa. Angin membawa aroma kopi yang baru diseduh, bercampur dengan bau rokok kretek yang menempel di udara. Warung kopi kecil di samping balai desa selalu jadi tempat nongkrong anak-anak muda. Selepas maghrib, warung itu sederhana saja, berdinding papan, beratap seng yang sudah agak berkarat, dengan beberapa kursi panjang dari bambu. Lampu bohlam kuning menggantung di tengah warung, membuat suasananya agak remang tapi hangat. Malam itu Wawan, Bayu, dan Dani sudah duduk di pojok, mengitari meja kecil yang penuh gelas kopi hitam dan gorengan tempe mendoan. Mereka bertiga memang sering kumpul di situ, ngobrol apa saja, mulai dari bola sampai soal cewek desa sebelah. Obrolan ngalor ngidul, kadang diselingi tawa keras Wawan, yang memang paling cerewet di antara mereka. Tapi malam itu, arah pembicaraan mulai berubah. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba Dani dengan nada lebih pelan dan serius mengangkat topik horor. Ia mencondongkan badan ke depan, suaranya hampir berbisik, seperti takut didengar orang lain. Kalian tahu nggak soal pesugihan Kebo Ireng? Katanya ada orang desa sebelah yang kaya mendadak gara-gara itu. Ucapnya, matanya sesekali melirik keluar warung yang gelap. Wawan, yang sedang mengunyah mendoan, langsung tergelak. Ia menepuk meja sambil berkata sinis, paling cuma cerita buat nakut-nakutin. Wong jenenge deso, mesti ake gosip aneh-aneh. Kebo Ireng lah, wewe gombel lah, genderuwo lah. Nanti lama-lama ada cerita kuda terbang juga, haha. Tawa Wawan terdengar keras, tapi Dani justru menunduk. Wajahnya agak pucat. Bayu yang biasanya pendiam, malam itu tiba-tiba ikut bicara. Suaranya berat, lirih, tapi penuh keyakinan. Aku pernah lihat sendiri. Ada kerbau hitam segede truk, matanya merah, nongol di pematang sawah jam 2 pagi. Seketika suasana warung hening. Wawan terdiam, mendoan di tangannya hampir jatuh, sementara Dani membelalak tak percaya. Jangan guyon, Yu, kata Wawan mencoba menutupi rasa merindingnya. Kawi serius? Jangan bikin suasana tambah serem. Bayu menghela napas. Dia menatap kopi di depannya, uap panas masih mengepul. Aku serius, Wan. Waktu itu aku pulang dari rumah buliku di desa sebelah. Aku jalan kaki lewat sawah karena lebih cepat. Jamnya sekitar jam 2 malam. Awalnya biasa saja, cuma suara jangkrik sama kodok. Tapi tiba-tiba aku dengar suara mo panjang sekali. Bukan suara sapi atau kerbau biasa. Suaranya berat banget, bikin tanah kayak bergetar. Dani semakin merapatkan tubuhnya sambil berbisik. Terus, kowe neng ndelo kopo. Bayu melanjutkan. Matanya berkaca-kaca seperti sedang mengingat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Aku nengok dan aku lihat ada kerbau gede banget, warnanya hitam legam, matanya merah menyala. Aku nggak bisa gerak. Rasanya awakku kaku kabeh. Bau amis kayak darah kecium banget. Aku cuma bisa berdiri kaku sambil merem. Pas aku buka mata lagi, makhluk itu sudah nggak ada. Tapi di tanah, aku lihat ada bekas tapak gede banget kayak diinjak makhluk raksasa. Suasana semakin sunyi, suara jangkrik di luar warung terasa lebih keras, seolah ikut mendengarkan. Lampu bohlam yang menggantung tiba-tiba berkedip sebentar, membuat mereka bertiga refleks menoleh. Wawan mencoba tetap sok santai, tapi jelas tangannya gemetar ketika mengambil rokok dari saku. Ya mungkin kowe haluyu, wong jam loro esuk ngantuk, bisa aja matamu salah lihat. Lagian, kalau benar ada makhluk segede truk nongol di sawah, mestinya semua orang desa sudah ribut. Dani justru semakin yakin dengan ucapan Bayu. Aku pernah dengar cerita mirip. Katanya ada pakde dari desa sebelah yang juga lihat kerbau hitam waktu pulang dari ronda. Dia langsung sakit seminggu nggak bisa bangun. Wong kabeh wong desa pada ngomong, itu tandane deweke ketemu Kebo Ireng. Bayu hanya mengangguk pelan. Aku nggak butuh kalian percaya, tapi aku tahu apa yang aku lihat. Nek wong Jawa bilang, ono sing ora iso katon nganggo meripat biasa. Tapi sekali muncul, itu artinya ada perjanjian yang lagi ditagih. Kalimat terakhir Bayu membuat udara di warung seperti semakin dingin. Dani merapatkan jaketnya, Wawan diam tak bersuara. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, sempat menatap mereka hening, lalu buru-buru kembali ke dapur. Seakan ia pun tahu pembicaraan itu bukan sesuatu yang pantas terlalu lama dibicarakan di tempat terbuka. Wawan mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi entah kenapa topik itu justru semakin dalam.
Dani menambahkan cerita yang pernah ia dengar dari kakeknya. Mbahku pernah bilang, nek ada orang mendadak sugih tanpa sebab ojo gampang percaya. Biasa nek kuwi ono sing dikorbangke. Mbah pernah bisik-bisik, katanya di pinggir sungai desa ini pernah ketemu kain kafan hanyut. Orang nggak tahu siapa, tapi katanya itu tumbal sing dipangan kebo ireng. Bayu menunduk, wajahnya serius. Betul Dan, orang-orang di desa ini banyak yang tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Kadang kalau ada keluarga mendadak kaya, nggak ada yang berani nyeletuk. Semua diam padahal hati mereka bertanya-tanya. Wong siji-siji ngerti, tumbale ora bakal ketok jelas. Kadang anak, kadang saudara, kadang wong tuane sendiri. Wawan yang tadinya sok berani, perlahan kehilangan suaranya. Ia hanya menatap kosong ke arah luar warung. Angin malam bertiup agak kencang, membawa suara anjing menggonggong dari kejauhan. Gonggongan itu terdengar panjang dan lirih, seolah ada sesuatu yang melintas di jalan gelap. Dani langsung bergidik, "Ya Allah, opoiku." Gumamnya pelan. Bayu hanya berkata singkat, "Kalau anjing menggonggong tengah malam tanpa sebab, biasanya ada makhluk gaib yang lewat." Mereka bertiga terdiam cukup lama. Gelas kopi mereka sudah hampir kosong, tapi tidak ada yang berani meminta tambah. Rasa dingin menusuk tulang padahal tadi awalnya hangat. Dari arah dapur, suara pemilik warung terdengar memecah keheningan. "Le, ojo ake-ake cerita sing aneh-aneh nek bengi. Opo kowe ora wedi yen ana sing krunggu?" Ketiganya menoleh bersamaan. Ibu warung berdiri di pintu, wajahnya serius. Tidak seperti biasanya yang ramah. Kali ini ia seperti memberi peringatan sungguhan. Wawan menelan ludah, Dani mengangguk pelan sementara Bayu hanya diam. Mereka tahu, orang tua di desa tidak pernah sembarangan bicara soal hal-hal gaib. Kalau sampai keluar peringatan seperti itu, berarti ada sesuatu yang memang harus dihormati. Suasana jadi makin mencekam. Dani merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mendekat ke Wawan dan Bayu, suaranya nyaris bergetar. Gimana kalau kita coba cari tahu kebenarannya?" Wawan yang tadinya ketakutan justru tersulut rasa penasaran. "Maksudmu kita buktiin langsung? Kita datangi sawah malam-malam?" Dani mengangguk pelan. "Iya, dari tadi kita cuma cerita tapi nggak pernah lihat sendiri. Kalau memang ada, ayo kita buktikan. Kalau nggak ada, kita bisa tenang. Tapi kalau ternyata beneran ada, ya setidaknya kita tahu cerita itu bukan sekadar dongeng." Bayu terdiam lama. Dia tahu betapa berbahayanya ide itu. Tapi di wajahnya terlihat dilema. Bagian dari dirinya ingin menolak keras, tapi bagian lain merasa inilah saatnya membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Dia menatap Wawan dan Dani bergantian, lalu akhirnya berkata lirih, "Aku peringatkan dulu. Nek kowe bener-bener pengen nyoba, ojo main-main. Jangan sembarangan ngomong. Laki falauvelin exit sinwo. Jangan sok berani. Kadang menutup mata lebih selamat ketimbang memaksa melihat." Ucapan Bayu menutup percakapan malam itu. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cerita ngalor ngidul. Warung kopi yang biasanya penuh canda, kali ini sunyi seolah sedang mendengar bisikan dari dunia lain. Wawan, Dani, dan Bayu pulang dengan langkah berat. Bulan di atas kepala terasa semakin pucat. Angin malam bertiup lebih dingin, dan gonggongan anjing masih terdengar sayup-sayup. Di dalam hati mereka, rasa penasaran mulai tumbuh. Rasa yang berbahaya. Karena seperti kata orang tua di desa, kadang sing gawe cilaka kuwi dudu makhluke. Lengging atimu dewe sing ora iso nahan kepengin weruh. Sejak malam di warung kopi itu, suasana hati mereka bertiga tidak lagi sama. Cerita yang awalnya cuma obrolan ngalor ngidul ternyata terus menempel di kepala. Malam-malam berikutnya Wawan sering merasa gelisah ketika melewati jalan pulang yang gelap. Dani berkali-kali menoleh ke jendela kamarnya, seakan takut ada sesuatu mengintip. Sementara Bayu malah makin pendiam. Bayangan kerbau hitam dengan mata merah menyala seperti hidup dalam pikiran mereka. Semakin ingin melupakan, semakin rasa penasaran itu tumbuh. Wawan dengan sifatnya yang selalu sok berani, justru paling tidak tahan. Ia merasa gengsinya jatuh kalau hanya berani mendengar cerita tanpa membuktikan. Baginya, kalau memang benar ada makhluk yang disebut-sebut sebagai kebo ireng itu, maka harus ada saksi nyata, bukan hanya desas-desus. Pada suatu sore, ketika mereka bertiga kembali nongkrong, Wawan membuka pembicaraan dengan nada lantang. "Masa kita kalah sama cerita doang? Wong kita ini pemuda, jangan gampang ketakutan. Besok malam Minggu kita cari tahu kebenarannya."
Dani yang sedang menyeruput kopi langsung hampir tersedak. Yui menatap Wawan dengan mata lebar. "Kue iki waras, Wan. Nyari masalah aja. Wong mbambah kita wae melarang keras, kok kamu malah ngajak nyari." Wawan tertawa meskipun tawa itu sedikit dipaksakan. "Lah justru itu, Dan. Dari dulu orang-orang cuma bisik-bisik tapi nggak ada yang berani buktiin. Kita harus berani. Kalau ternyata cuma gosip, ya kita bisa ketawa dan bilang semua itu cuma dongeng. Tapi kalau memang ada, ya kita bisa cerita ke orang lain. Kita jadi saksi." Bayu hanya duduk diam. Tangannya meremas gelas kopinya sampai bergetar. Wajahnya pucat pasi, tidak seperti biasanya. Yui menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata lirih. "Aku sudah bilang kemarin. Nek pancen pengen buktiin, kalian harus siap dengan segala risiko. Jangan kira semua bisa ditertawakan. Kadang rasa penasaran itu malah jadi gerbang menuju celaka." Kalimat Bayu membuat Dani semakin ragu. Tuyas sebenarnya sangat takut, tapi dalam hatinya ada rasa gengsi. Kalau ia menolak, pasti Wawan akan mengejeknya penakut seumur hidup. Dani mencoba menguatkan hati, meskipun keringat dingin sudah membasahi lehernya. "Ya sudah, tapi jangan salahkan aku kalau ada apa-apa." "Aku ikut, tapi aku nggak janji bisa kuat." Wawan menepuk bahu Dani keras-keras. "Nah gitu dong. Kita ini cowok, jangan cengeng. Malam minggu nanti kita berangkat. Bawa senter sama bekal kopi. Kita buktikan dengan mata kepala sendiri." Bayu tetap tidak menjawab. Jovinya menunduk. Parti sedang menimbang sesuatu yang berat. Dalam hatinya ia ingin sekali menolak. Tapi ia tahu, kalau ia menolak, Wawan dan Dani mungkin akan tetap berangkat tanpa dirinya. Dan itu bisa lebih berbahaya karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara menghadapi makhluk gaib seperti itu. Bayu menggertakkan gigi, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Aku ikut. Tapi satu pesanku, ojo sembrono. Apapun yang terjadi, jangan sok berani. Ikuti kata-kataku." Hari-hari menjelang malam minggu terasa panjang. Wawan terus membicarakan rencana itu dengan semangat menggebu. Ia bahkan sempat bilang kepada beberapa teman lain bahwa ia akan hunting hantu di sawah malam minggu. Teman-temannya hanya tertawa. Ada yang menganggapnya gila. Ada juga yang bilang ia cuma mau pamer keberanian. Namun ada satu atau dua orang yang tiba-tiba diam setelah mendengar kata Kebo Ireng. Mereka tidak ikut menertawakan, malah buru-buru mengalihkan pembicaraan, seakan tidak mau terseret. Dani sebaliknya malah semakin gugup. Malam-malam ia sering bermimpi aneh. Pernah ia bermimpi melihat kerbau besar berdiri di depan rumahnya, dengan mata merah menyala. Pernah juga ia bermimpi berjalan di sawah, dan mendengar suara langkah berat yang mengikuti dari belakang. Setiap kali ia terbangun, keringatnya bercucuran. Ibunya sampai heran melihat anaknya yang biasanya tidur pulas, kini sering terbangun sambil ketakutan. "Anak opo, Dan? Kok koyong ngimpi elek wae?" tanya ibunya suatu pagi. Deni hanya menjawab singkat, "Ora bu, cuma mimpi biasa." Padahal hatinya ingin sekali cerita, tapi ia takut dimarahi. Bayu lebih aneh lagi. Sejak rencana itu disepakati, ia semakin jarang bicara. Bahkan di rumahnya, ia lebih sering mengurung diri. Ada saat-saat tertentu ketika ia duduk di belakang rumah, menatap kosong ke arah sawah dengan wajah penuh beban. Ia tahu rencana itu bukan hal sepele. Ia tahu benar cerita Kebo Ireng bukan sekadar dongeng. Ia sendiri masih menyimpan trauma dari pertemuan sebelumnya dengan makhluk itu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak bisa mundur. Seolah ia sudah terikat pada takdir yang tidak bisa dihindari. Malam minggu akhirnya tiba. Desa tampak tenang seperti biasa. Lampu-lampu rumah penduduk menyala redup. Anak-anak kecil sudah terlelap. Hanya terdengar sesekali suara kentongan ronda di kejauhan. Wawan sudah siap dengan senter besar dan tas kecil berisi termos kopi. Dani membawa rokok dan gorengan sebagai bekal. Bayu hanya membawa dirinya sendiri tanpa persiapan apa-apa, kecuali doa dalam hati. Mereka bertemu di simpang jalan dekat balai desa, tempat biasanya orang berkumpul sebelum ronda. Wawan menyapa dengan semangat, "Siap prajurit? Malam ini kita jadi legenda." Ia tertawa keras meskipun di balik tawanya terselip ketegangan. Dani hanya tersenyum kecut, wajahnya pucat. "Aku masih nggak yakin kita waras, Wan," gumamnya pelan. Bayu menatap keduanya dengan mata tajam. "Ingat jangan banyak bicara nanti di sawah. Jangan nyeletuk sembarangan. Nekono opo-opo, diam saja. Uyo nganti kowe malah nantang." Wawan menepuk dada. "Tenang, Yu. Kita ini cuma mau lihat, nggak ada niat macem-macem.
Lagian aku pengen buktiin kalau cerita itu cuma menakut-nakuti. Tanpa banyak kata lagi, mereka bertiga mulai berjalan menuju arah sawah. Jalan tanah yang biasanya terasa biasa saja. Malam itu tampak lebih panjang. Pohon-pohon di kiri kanan jalan seakan membisikkan sesuatu lewat gesekan daunnya. Suara jangkrik terdengar lebih keras, bersahut-sahutan dengan suara kodok dari pematang. Sesekali angin berhembus kencang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Langkah kaki mereka terdengar jelas di jalan tanah yang sepi. Tidak ada orang lain yang lewat. Hanya bayangan mereka sendiri yang mengikuti di bawah sinar bulan. Dani sesekali menoleh ke belakang, merasa seolah ada yang mengawasi. "Wan Yu, kalian ngerasa enggak kok rasanya kayak Anas yang mengikuti kita?" Bisiknya. Wawan mencoba tetap santai meski jantungnya ikut berdebar. "Anis, itu cuma perasaanmu aja. Jangan bikin takut sendiri, Dan." Bayu tidak menjawab. Ya tahu, kadang firasat seperti itu tidak boleh dianggap remeh. Ia hanya terus berjalan. Langkahnya mantap meski wajahnya tetap tegang. Akhirnya mereka sampai di pinggir sawah. Dari situ, jalan semakin gelap karena tidak ada lampu sama sekali. Hanya cahaya bulan dan senter yang mereka bawa yang menerangi. Wawan menyalakan senternya. Cahayanya menembus kegelapan, menyorot jalan setapak di antara pematang. Dari kejauhan, tampak kabut tipis mulai turun, menambah suasana mencekam. Dani berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Aku bener-bener nggak enak, Wan. Rasanya koyo arep cilaka." Wawan menepuk bahunya, mencoba menenangkan. "Santai, Dan, kita cuma mau lihat. Kalau nggak ada apa-apa, kita pulang. Kalau ada sesuatu, ya kita lihat sebentar terus lari." Bayu menoleh, matanya dingin. "Ingat, Nek, kalian lihat sesuatu nanti, jangan macam-macam. Tutup mulutmu rapat-rapat. Kadang yang bikin kita celaka bukan makhluknya, tapi lidah kita sendiri." Dengan perasaan campur aduh, mereka melangkah masuk ke dalam sawah. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rasa penasaran yang mereka pelihara kini membawa mereka semakin dekat pada rahasia gelap yang seharusnya tetap terkubur. Dan di kejauhan, entah kenapa, terdengar samar suara lenguhan panjang. "Mu!" Suara itu pelan tapi cukup membuat darah mereka berdesir. Dani menutup mulutnya. Wawan menyalakan senter lebih terang dan Bayu hanya berbisik pelan. "Wes mulai." Tibalah malam yang mereka tunggu-tunggu sekaligus mereka takutkan. Langit desa gelap. Meskipun bulan sabit menggantung pucat di atas kepala, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dingin yang menempel di kulit sampai ke tulang. Tiga pemuda itu berjalan bersama-sama, masing-masing membawa peralatan seadanya. Wawan menggenggam senter besar. Dani membawa sebungkus rokok dan plastik gorengan yang sudah agak dingin. Sementara Bayu menenteng termos kecil berisi kopi hitam. Tidak ada dari mereka yang benar-benar siap, tapi mereka pura-pura menguatkan diri. Langkah mereka pelan melewati jalan desa menuju arah sawah. Jalan setapak itu sudah mereka kenal luar kepala. Siang hari terasa biasa saja, tapi malam ini berbeda. Pohon pisang di kiri kanan jalan bergoyang pelan tertiup angin. Bayangannya bergerak-gerak di tanah, seperti sosok hitam yang mengikuti. Sesekali suara anjing terdengar menggonggong jauh dari arah kampung. Lalu terdiam seolah sesuatu membuatnya bungkam. Awalnya suasana masih tenang. Hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan, menandakan malam sedang larut. Mereka sempat bercanda kecil, meski tawa mereka kaku dan cepat hilang. "Lah iki kok malah ada ayam ya? Nggak ada apa-apa," kata Wawan mencoba terdengar santai. Dani hanya menjawab dengan gumaman pendek. Jelas ketakutannya membuat lidahnya keluh. Semakin jauh mereka melangkah, hawa malam berubah perlahan. Angin bertiup aneh, dinginnya menusuk kulit sampai membuat bulu kuduk berdiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang mengusap punggung mereka dengan es. Kabut tipis mulai turun, menutupi sebagian jalan setapak. Bayu yang berjalan paling depan beberapa kali berhenti, menoleh ke kiri kanan, seperti sedang mengamati sesuatu. "Aku ra enak ati, Wan," bisik Dani, suaranya gemetar. "Opo kita balik wae?" Wawan langsung menoleh. Wajahnya setengah menantang, setengah menahan rasa takut. "Balik piye? Wong kita sudah niat dari awal. Masa baru segini aja sudah ciut? Kita harus buktiin kalau cerita itu cuma omong kosong." Bayu menghela napas, lalu berkata lirih, "Sing tak jaluk ojo pada rame. Kowe loro ikuti aku wae.
Nek aku ngomong berhenti ya berhenti. Nek aku ngomong diam ya diam. Suaranya serius tidak bisa dibantah. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah sawah, suara jangkrik yang tadi ramai mendadak hening. Keheningan itu terasa menekan, membuat telinga mereka berdenging. Angin berhenti berembus sesaat seakan seluruh alam menahan napas. Hanya detak jantung mereka bertiga yang terasa begitu keras. Lalu tanpa peringatan terdengar suara lenguhan keras. Mu! Suara itu berat, panjang, dan menggema di seluruh persawahan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus, seperti ada sesuatu yang sangat besar bergerak di kejauhan. Wawan langsung tersentak, hampir menjatuhkan senternya. Dani menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Bayu menunduk dalam-dalam. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit seolah membaca doa. Lenguhan itu tidak berhenti sekali. Suara kedua terdengar lebih dekat, lebih keras, membuat dada mereka terasa dihantam gelombang. Bau amis seperti darah segar tercium samar, bercampur dengan bau tanah basah yang menyengat. Dani merasakan perutnya mual, kakinya gemetar sampai sulit berdiri. Astagfirullah. Opo kuwi? Suaranya nyaris tidak terdengar. Wawan mencoba mengarahkan senter ke arah suara. Cahayanya menembus kabut, tapi tidak terlihat apa-apa selain batang padi yang bergoyang. Tangan Wawan bergetar hebat, senter itu bergoyang-goyang seolah menari sendiri. Aku nggak lihat apa-apa, tapi suaranya jelas banget. Katanya dengan suara serak. Bayu membuka matanya perlahan. Wis aku wes ngomong. Iki tandane dheweke wes kerungu. Nek kowe iso ojo nganti panik. Sing penting, aja nganti nyeletuk sing aneh-aneh. Namun semakin mereka mencoba menenangkan diri, semakin banyak keanehan yang muncul. Dari arah pematang sebelah, mereka mendengar suara seperti langkah berat. Tanah bergetar setiap kali langkah itu terdengar. Semakin lama semakin dekat. Kabut semakin tebal menutupi pandangan. Di balik kabut, samar-samar terlihat bayangan besar bergerak. Moh! Suara lenguhan ketiga terdengar kali ini sangat dekat. Jantung mereka seolah berhenti berdetak. Dani hampir berteriak, tapi Bayu cepat menutup mulutnya dengan tangan. Diam! Bisiknya keras. Mereka bertiga berdiri terpaku, tubuh kaku seperti patung. Bayangan hitam itu semakin jelas. Tingginya hampir setara pohon kelapa muda. Tubuhnya besar berotot dengan bulu hitam legam. Dari kepalanya sepasang tanduk melengkung tajam mengkilat. Matanya menyala merah seperti bara api. Menatap tajam ke arah mereka. Setiap napasnya mengeluarkan asap putih, membawa bau busuk darah bercampur belerang. Dani meneteskan air mata, kakinya hampir tak sanggup menopang tubuh. Wawan terengah, mulutnya terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bayu menggertakkan gigi lalu berbisik pelan, Iki pancen deweke, kebo ireng. Makhluk itu melangkah perlahan, setiap hentakan kakinya membuat tanah bergetar. Suara cipratan lumpur terdengar setiap kali kakinya yang besar menapak. Ia mendekat semakin dekat, sampai akhirnya jarak antara mereka dan makhluk itu hanya beberapa belas meter. Mata Kebo Ireng menyala semakin terang, menyorot tubuh mereka bertiga seperti api neraka. Napasnya berat, keluar masuk seperti deru angin ribut. Lidahnya panjang menjulur, berwarna gelap, meneteskan cairan kental yang jatuh ke tanah dengan suara plak. Plak. Dani sudah tidak tahan lagi. Dia hampir berteriak, tapi Bayu memegang bahunya erat. Oh Dan, nek kowe teriak tamat uripmu. Bisiknya tegas. Wawan mencoba tetap tenang, tapi jelas tubuhnya bergetar hebat. Senter di tangannya mati tiba-tiba, membuat kegelapan semakin pekat. Hanya cahaya mata merah Kebo Ireng yang menerangi sekitar. Suasana menjadi begitu mencekam, seolah dunia berhenti hanya untuk menyaksikan pertemuan itu. Makhluk itu berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara lenguhan panjang sekali lagi. Mu! Suara itu membuat telinga mereka berdengung, dada terasa sesak, dan kepala pening seolah dihantam badai. Dani jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Wawan setengah terdorong mundur, hampir terjungkal. Bayu masih berdiri meski kakinya gemetar. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, lalu berbisik dengan bahasa Jawa halus, kula nyuwun pangapunten. Dudu maksud kulong ganggu. Kata-kata itu keluar dengan terbata tapi penuh ketulusan. Ajaibnya, Kebo Ireng berhenti bergerak. Matnya isi masih menyala, napasnya masih berat, tapi ia tidak melangkah maju. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan tajam yang menusuk hati. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam.
Akhirnya makhluk itu mengangkat kepalanya, mengeluarkan lenguhan terakhir yang lebih panjang dari sebelumnya. Setelah itu perlahan bayangannya kabur, tubuhnya lenyap di telan kabut. Hanya bau amis dan bekas tapak besar di tanah yang tersisa. Ketiganya masih terpaku di tempat, tidak ada yang berani bergerak. Dani menangis terisah. Wawan masih membeku dengan wajah pucat. Sementara Bayu menunduk, keringat membanjiri wajahnya. Midekam tuh, malam itu Dedekam bukan hanya sekadar melihat, tapi benar-benar berhadapan dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Dari kegelapan pekat itu, perlahan muncul sosok besar yang tak pernah mereka bayangkan bisa nyata. Mula-mula hanya cahaya merah dari matanya yang menembus kabut. Lalu suara derap langkah yang berat semakin jelas. Tak lama kemudian, tubuh raksasa itu terlihat dengan gamblang. Seekor kerbau hitam legam, tubuhnya dipenuhi lumpur yang menetes pelan. Seakan baru saja keluar dari rawa penuh darah. Napasnya berat, mengeluarkan uap putih bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Seperti bangkai busuk yang sudah lama terendam. Baunya membuat perut mereka mual. Wawan yang tadinya masih mencoba berlagak berani, langsung jatuh terduduk begitu cahaya mata itu makin dekat. Senter yang ia pegang mati total, hanya menyisakan kegelapan yang semakin menekan. Deni, yang sedari awal memang paling takut, tubuhnya gemetar tak terkendali, giginya gemelutuh, senter kecil di tangannya terlepas jatuh ke lumpur. Sinar kecil itu meredup lalu padam. Bayu berdiri kaku, wajahnya pucat pasi lalu menunduk dalam-dalam. Yuri tahu benar apa yang sedang mereka hadapi. Kerbau itu melangkah pelan, tapi setiap hentakan kakinya membuat tanah bergetar. Suara cipratan lumpur terdengar tiap kali kakinya yang besar menapak di pematang. Telinganya compang-camping. Dari lubangnya mengalir darah segar yang menetes ke tanah, menimbulkan bau anyir yang semakin pekat. Lidah panjang berwarna gelap menjulur keluar, meneteskan cairan kental, yang terdengar jatuh dengan suara plak, plak, menambah kengerian suasana. Balik ke, bisik Bayu lirih, suaranya bergetar. Jeris Kongsi menahan napas, berharap makhluk itu tidak semakin mendekat. Tapi Kebo Ireng justru semakin maju. Setiap langkahnya seperti ingin menegaskan, kalau mereka bertiga sudah masuk ke wilayah yang tak seharusnya. Dani mencoba merangkak mundur, tapi tubuhnya lemas tak bertenaga. Wawan menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Bayu menunduk. Tangannya mengepal erat, keringat dingin menetes deras di wajahnya. Sosok itu berhenti hanya beberapa meter di depan mereka. Matanya menyala menyorot tubuh mereka bertiga, seolah sedang memilih siapa yang akan dijadikan mangsa. Dari mulutnya keluar suara geraman rendah, bercampur dengan lenguhan yang panjang dan berat. Mo! Suara itu menggema, membuat daun-daun padi bergetar, dan udara bergetar seperti dihantam gelombang. Wawan tak tahan lagi. Ia berbisik cepat pada Dani. Lari Dan. Lari wae. Tapi Bayu segera membentaknya lirih. Ojo, nek kowe lari mati kowe saiki uga. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Wawan menelan ludah meski seluruh tubuhnya ingin sekali kabur. Kaki-kakinya seperti terikat, tak bisa bergerak. Mata Kebo Ireng tiba-tiba beralih menatap langsung ke arah Wawan. Tatapan itu seperti menusuk jantungnya. Yang merasa seolah-olah dadanya diremas, sulit bernapas, keringat dingin bercucuran. Dalam sorot mata merah itu, Wawan merasa ada sesuatu yang memanggil, menggoda, sekaligus mengancam. Ia sempat mendengar bisikan aneh di telinganya. Suara berat seperti dari dalam tanah, Kowe Gelem Sugi. Bisikan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Suaranya tak berasal dari luar, melainkan langsung bergema di kepalanya. Wawan ingin menutup telinganya, tapi tangannya gemetar tak bisa digerakkan. Deni di sebelahnya terisak, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bayu semakin menunduk, kini berlutut di tanah. Berbisik lirih dengan bahasa Jawa halus kula nyuwun pangapunten. Mboten sekt kulo ganggu, nyuwun dangu, nyuwun slamet. Kebo Ireng mengibaskan kepalanya keras. Cipratan lumpur muncrat ke arah mereka. Suara geramannya semakin keras. Tanah di bawah mereka terasa berguncang. Bayangan tubuh besar itu makin jelas, bulu hitam legamnya terlihat berkilat, terkena sinar bulan pucat. Tiba-tiba Kebo Ireng menghentakkan kakinya kuat sekali. Duh! Suara hentakan itu membuat Wawan dan Dani terjungkal ke belakang. Jantung mereka hampir copot, tubuh mereka bergetar seolah dihantam badai. Wawan akhirnya tak sanggup lagi menahan diri. Ia menjerit keras, "Tolong gak? Gusti!"
Teriakannya menggema ke seluruh sawah. Seketika mata merah Kebo Ireng semakin menyala terang. Dari mulutnya keluar suara lenguhan panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Mu. Kali ini suaranya bukan hanya terdengar, tapi terasa menghantam langsung ke dada mereka. Dani pingsan di tempat, tubuhnya jatuh menelungkup di tanah. Bayu dengan cepat menarik Wawan agar menunduk lagi. Diam, ojo ngomong sembarangan. Kowe arep mati, hah? Bisiknya penuh amarah dan panik. Tapi Wawan sudah terlanjur histeris, tangannya meraih tanah, kakinya mencoba berlari, tapi tubuhnya kaku seperti terikat. Kebo Ireng melangkah semakin dekat, jaraknya tinggal hanya beberapa langkah saja. Dari mulutnya keluar suara napas berat yang terasa panas di wajah mereka. Meski tubuh makhluk itu penuh aura dingin yang menusuk tulang. Bayu berlutut sujud ke tanah lalu berkata lirih, Nyuwun sewu, tunyu fundangu kula ora duwe maksud opo-opo. Untuk sesaat makhluk itu berhenti. Tatapannya bergeser dari Wawan ke Bayu, lalu ke Dani yang pingsan. Ia seolah sedang menimbang. Suasana jadi begitu hening. Hanya suara nafas mereka yang tersengal terdengar. Wawan menutup wajahnya dengan kedua tangan, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Lalu Kebo Ireng mengeluarkan suara aneh, seperti tawa rendah bercampur geraman. Suara itu membuat mereka merinding sampai ke tulang. Setelah itu makhluk itu perlahan mundur beberapa langkah. Matanya masih menyala menatap mereka. Bayangan tubuhnya semakin kabur di telan kabut, lalu perlahan menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya bau amis menusuk hidung, lumpur bercipratan di sekitar mereka, dan bekas tapak kaki besar di tanah yang dalamnya hampir setengah lutut orang dewasa. Wawan masih terisak, tubuhnya gemetar. Dani masih tergeletak pingsan, wajahnya pucat pasi. Bayu menatap bekas tapak itu dengan mata kosong, lalu berkata lirih, Iki dudu dongeng, iki nyata, Kebo Ireng pancen ana. Malam itu mereka bertiga akhirnya tersadar bahwa rasa penasaran mereka telah membawa mereka ke jurang bahaya yang sesungguhnya. Bukan hanya cerita, bukan hanya mitos. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri. Pesugihan yang selama ini hanya dibicarakan dengan bisik-bisik. Dan sejak saat itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kerbau hitam itu makin dekat, napasnya berat seperti deru angin badai. Setiap hembusan membawa bau anyir yang menusuk hidung. Dani hampir pingsan sepenuhnya. Tubuhnya sudah lemas tak sanggup bergerak. Wawan menempel di tanah, matanya membelalak. Jantungnya berdegup kencang seolah akan meledak. Bayangan besar itu menutupi tubuh mereka, membuat malam yang gelap terasa lebih pekat lagi. Namun di saat genting itu, Bayu tiba-tiba berdiri. Tubuhnya gemetar tapi ada keberanian aneh yang muncul di wajahnya. Jula menunduk ke tanah, kedua tangannya mengepal, lalu berbisik dengan suara lirih dalam bahasa Jawa halus. Nyuwun pangapunten. Dudu maksud kulo ganggu, nyuwun dangu, nyuwun slamet. Kata-kata itu ia ulang beberapa kali, terbata-bata namun jelas. Ajaibnya, kerbau itu berhenti. Mata merahnya masih menyala, menatap tajam, tapi tubuhnya tidak lagi maju. Suasana hening, hanya napas berat dari makhluk itu yang masih terdengar, lalu perlahan seperti asap hitam yang diterpa angin. Tubuh besar itu memudar, kakinya lenyap lebih dulu, lalu tanduknya, kemudian matanya yang merah meredup hingga padam. Dalam sekejap sosok itu hilang, lenyap bagai tidak pernah ada. Wawan ternganga, tubuhnya gemetar, lalu buru-buru mendekat ke Bayu. Dani yang setengah sadar pun menoleh, meski wajahnya pucat pasi. Bayu, apa yang barusan lo lakuin? Suara Wawan serak, penuh rasa tak percaya. Bayu menunduk, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Untuk beberapa saat ia hanya diam, seakan sedang menimbang, lalu akhirnya buka suara dengan lirih. Keluargaku dulu pernah terlibat pesugihan itu. Aku tahu mantra penolaknya. Tapi kalau kita ganggu lagi, kita bisa jadi tumbalnya. Wawan langsung terdiam. Dani menggeleng-geleng, berusaha mencerna kata-kata itu. Lu bercanda kan? Maksud lu keluarga lu pernah nyembah itu kerbau setan? Suaranya gemetar, setengah berbisik, setengah menjerit. Bayu tidak menjawab langsung. Duyan nutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu terdengar suaranya bergetar. Aku ora pernah cerita ke siapapun. Dari kecil aku sudah tahu ada yang aneh di keluarga. Mbahku pernah jadi orang kaya mendadak.
Dulu rumah kami besar, sawah luas, tapi tiba-tiba semuanya habis begitu aja. Orang bilang itu karena utangnya banyak, tapi sebenarnya karena perjanjian pesugihan dengan Kebo Ireng. Wawan menelan ludah keras-keras. Jadi sih beneran nyata, bukan cuma mitos. Dan lu tahu caranya? Bayu mengangguk pelan. Aku nggak tahu detail semua. Yang aku tahu cuma sepotong. Waktu kecil aku sering dengar mbahku ngomong sendiri malam-malam. Kayak doa, tapi suaranya berat. Aku nguping, aku catat dalam ingatan. Katanya, itu mantra penolak kalau Kebo Ireng muncul tanpa diminta. Bukan untuk manggil, tapi untuk ngusir. Dan tadi, aku coba. Dani yang sudah bisa duduk memegangi kepalanya yang pening. Gila Bayu. Lo nyimpen rahasia segede gini dan baru cerita sekarang. Kalau tadi lo nggak ngomong mantra itu, kita udah jadi bangkai di sawah ini. Bayu menatap mereka berdua dengan mata kosong. Makanya aku selalu bilang jangan macem-macem. Dari awal aku udah ngerasa nggak enak, tapi kalian maksa, dan aku ikut karena aku takut kalian kenapa-kenapa. Aku juga takut kalau sampai Kebo Ireng ngerasa diganggu lagi. Sekali aja kita bikin dia marah, bisa jadi dia nagih tumbal. Dan yang ditumbalin, bisa kita bertiga. Wawan menggigil, tubuhnya dingin seperti es. Lo serius? Jadi kita sekarang udah masuk hitungan dia? Bayu menarik napas panjang lalu mengangguk. Kemungkinan besar iya. Dia sudah tahu kita ada di sini. Dia sudah lihat wajah kita. Itu artinya kita nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Kebo Ireng bakal selalu ingat. Dani langsung panik. Ia berdiri terburu-buru, kakinya goyah, hampir jatuh lagi. Aku nggak mau. Aku nggak mau ikut-ikutan. Aku mau pulang, aku mau pergi dari sini. Suaranya hampir teriak, Bayu cepat menarik tangannya. Diam, oyo rame. Nek kowe teriak, makin parah akibatnya. Dengerin aku, satu-satunya cara kita selamat sekarang. Jangan pernah ngomongin ini lagi di tempat terbuka. Jangan sebut namanya sembarangan. Dan jangan balik ke sawah ini malam-malam. Wawan menatap Bayu dengan sorot penuh pertanyaan. Lo tahu semua ini dari mana? Maksud gue, kalau cuma nguping mbah lo, mana mungkin lo paham detail kayak gini? Bayu terdiam lama. Matanya memandang kosong ke arah pematang yang masih berkabut. Suaranya akhirnya keluar berat dan pelan. Karena aku pernah lihat sendiri. Waktu kecil aku pernah sembunyi di lumbung. Malam itu mbahku keluar rumah. Aku ngikut diam-diam. Dia jalan ke sawah bawa sesajen. Dan di sana, aku lihat kerbau hitam itu. Besar, matanya merah, sama persis kayak yang kita lihat barusan. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, Wawan. Malam itu mbahku ngobrol sama dia. Bukan kayak manusia ngobrol sama hewan, tapi kayak dua orang lagi transaksi. Dan setelah itu, beberapa hari kemudian, tetanggaku meninggal mendadak. Katanya jatuh dari pohon, tapi aku yakin itu tumbalnya. Wawan dan Dani terdiam, mulut mereka terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Angin malam kembali bertiup, dingin menusuk. Bayu menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Suaranya bergetar. Makanya aku nggak pernah mau main ke sawah malam-malam. Aku nggak pernah mau ikut ngomongin soal Kebo Ireng. Karena aku tahu, sekali dia sudah muncul, nggak ada yang benar-benar bisa lepas. Mereka bertiga akhirnya duduk diam di pematang. Tubuh mereka masih gemetar. Bau amis yang tadi memenuhi udara masih terasa samar, seakan menempel di hidung. Langit malam tetap gelap, bulan sabit menggantung pucat, tapi semuanya terasa berbeda. Seperti ada mata tak terlihat yang terus mengawasi mereka. Wawan menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya bergetar. Aku nyesel. Sumpah aku nyesel ngajak kalian buat buktiin cerita ini. Kalau aku tahu begini, soalnya gak akan pernah macem-macem. Dani hanya bisa mengangguk cepat, air matanya jatuh. Aku juga nyesel. Aku cuma ikut-ikutan. Aku nggak mau jadi tumbal. Gusti paringono slamet. Katanya pelan. Bayu menghela napas panjang. Penyesalan nggak bakal ngilangin apa yang udah kejadian. Yang penting sekarang kita jangan sampai nyari masalah lagi. Jangan ngomong, jangan sebut namanya, jangan mendekat. Anggap kita nggak pernah lihat apa-apa. Mereka akhirnya bangkit pelan-pelan. Berjalan pulang dengan langkah gontai. Setiap suara dari sawah membuat mereka tersentak. Setiap bayangan pohon membuat mereka teringat mata merah itu. Sampai di jalan desa, suasana tetap mencekam. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa. Hanya keheningan penuh ketakutan yang menempel di hati mereka masing-masing. Sejak malam itu, hubungan mereka bertiga berubah. Wawan yang biasanya cerewet jadi pendiam. Dani yang suka bercanda jadi gampang panik dan sering melamun. Sementara Bayu, meski kelihatan biasa saja, matanya menyimpan rasa takut yang tidak pernah hilang. Mereka seakan terikat satu rahasia besar.
yang tidak boleh diketahui orang lain. Tapi yang paling menakutkan bukan hanya rahasia itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa sejak malam itu, mereka mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti. Bayangan di sudut mata, suara lenguhan samar di telinga, bau amis yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Dan setiap kali itu terjadi, Bayu hanya bisa berbisik lirih, "Wis, sutila Deni, anggap wae ora ana." Namun, dalam hati kecil mereka, masing-masing sadar, sekali Kebo Ireng sudah menatap, tidak ada jalan kembali. Malam itu mereka bertiga, akhirnya kabur pulang dengan langkah sempoyongan. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang menoleh ke belakang. Mereka hanya berlari sekuat tenaga. Meski tubuh mereka lemas, meski napas mereka terengah-engah. Jantung mereka seperti mau pecah setiap kali teringat mata merah menyala yang menatap tadi. Sepanjang jalan, bayangan pohon dan suara jangkrik terasa menjerat. Seperti ada sesuatu yang masih mengawasi. Baru ketika lampu-lampu rumah desa mulai terlihat, mereka berhenti sejenak, duduk terengah-engah, saling tatap dengan mata penuh ketakutan. Tidak ada satupun kata yang keluar malam itu. Mereka bubar ke rumah masing-masing tanpa pamit, seakan berusaha melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun, keesokan harinya, semuanya mulai berubah. Wawan jatuh sakit, tubuhnya panas dingin, kadang gemetar, kadang berkeringat deras meski malam hari udara dingin menusuk. Dokter desa dipanggil, obat diberikan, tapi sakitnya tidak kunjung reda. Badannya semakin kurus, matanya cekung. Dan setiap kali ditanya, ia hanya bergumam lirih, "Aku kedinginan." Matanya nyala terus. Kadang-kadang ia terbangun tengah malam dengan teriakan panjang, membuat ibunya panik berlari ke kamarnya. Dalam tidurnya, ia selalu menyebut-nyebut kata yang sama, kerbau, lumpur, darah. Sementara itu, Dani tidak jatuh sakit secara fisik, tapi pikirannya terganggu. Hampir setiap malam ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Mimpinya selalu sama. Ia berada di sawah, kabut turun, dan dari kejauhan terdengar suara lenguhan panjang. "Mo!" Suara itu begitu jelas, kadang membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Bahkan di siang hari, Dani kadang merasa samar-samar mendengar lenguhan itu di telinganya. Meski tidak ada kerbau di sekitar rumahnya, ia mulai jarang keluar rumah. Lebih sering duduk diam di teras dengan tatapan kosong. Teman-teman sebaya yang biasanya nongkrong dengannya jadi bingung. Karena Dani sekarang mudah tersentak bahkan hanya dengan suara sandal diseret di lantai. Bayu berbeda lagi. Ia tidak sakit seperti Wawan, juga tidak terlalu sering mimpi buruk seperti Dani, tapi justru menjadi semakin pendiam. Ia jarang bicara, jarang keluar rumah, bahkan jarang menatap orang lain. Ibunya sempat heran kenapa Bayu jadi sering termenung di pojok kamar, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Bayu tahu betul, yang mereka alami di sawah bukan sekadar gangguan biasa. Jemyi sadar sekali nama Kebo Ireng dipanggil, maka selalu ada harga yang harus dibayar. Ia menyimpan kecemasan dalam-dalam, tidak berani cerita pada siapapun, bahkan pada orang tuanya sendiri. Desa itu sendiri kembali tenang, siang hari tetap seperti biasa. Sawah menghijau, petani bekerja, anak-anak main di jalan, suara ayam berkokok terdengar setiap pagi. Dari luar, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi mereka bertiga, malam di sawah itu meninggalkan luka yang tak akan pernah hilang. Mereka jadi lebih sering saling menghindar. Seakan masing-masing takut kalau pertemuan bisa memunculkan kembali bayangan yang mereka coba kubur dalam-dalam. Namun, kutukan itu seperti mengikuti mereka kemanapun. Suatu sore Wawan mengaku pada Bayu bahwa ia sering melihat bayangan hitam besar di pojok kamarnya. Bayangan itu hanya diam, tapi matanya menyala merah di kegelapan. Setiap kali Wawan memejamkan mata, bayangan itu semakin dekat. Wawan menangis ketakutan, tapi orang tuanya menganggap itu hanya halusinasi akibat sakit. Dani juga mulai kehilangan akal sehatnya. Ia sering teriak-teriak sendiri, menutup telinganya berkata, "Jangan suaranya, jangan suaranya." Suara lenguhan itu seakan mengejarnya kemanapun. Bahkan ketika sedang makan siang, kadang ia tiba-tiba menjatuhkan sendoknya karena merasa mendengar suara itu tepat di telinganya. Teman-temannya yang dulu suka nongkrong dengannya sekarang menjauh, takut melihat Dani seperti orang kesurupan. Bayu, meski terlihat paling tenang, sebenarnya menyimpan ketakutan paling dalam.
Ia tahu apa yang mereka alami bukan kebetulan. Ia teringat jelas wajah mbahnya dulu. Teringat percakapan samar yang ia dengar ketika kecil. Ia tahu ada perjanjian yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan sekarang setelah Kebo Ireng menampakkan diri lagi, mungkin waktunya telah dekat untuk menagih sesuatu. Beberapa kali Bayu mendengar ibunya bergumam saat malam. "Kowe kok dadi aneh? Yu, ojon nganti kowe milu-milu urusan lawas sing enggolet banda kui. Kabeh mung gawe cilaka." Kata-kata itu membuat Bayu semakin yakin keluarganya memang pernah terikat dengan pesugihan itu. Hari-hari mereka berjalan semakin berat. Wawan makin lemah, bahkan berjalan pun sulit. Dani makin sering berteriak di malam hari, membuat orang-orang kampung mulai curiga ada yang tidak beres. Bayu menjadi satu-satunya yang masih bisa berpikir jernih, meski dalam hatinya ia pun dihantui rasa takut luar biasa. Suatu malam, mereka bertiga tanpa janjian bertemu di warung kopi tempat dulu mereka biasa nongkrong. Tidak ada yang sengaja mengajak, tapi entah kenapa kaki mereka seakan dituntun untuk datang ke sana. Warung itu sepi, hanya ada lampu redup dan suara malam yang sunyi. Mereka duduk bertiga dalam diam cukup lama. Wawan akhirnya bicara dengan suara serak. "Aku nggak kuat, Bayu. Badanku panas dingin tiap malam. Aku nggak bisa tidur. Aku kayak udah setengah mati sekarang. Kowe ngerti ora iki kutukan?" Dani menyahut cepat. "Bukan cuma lu, Wan, aku juga. Tiap malam aku dengar suara itu." Lenguan panjang kayak dia manggil aku. "Aku takut banget." "Kude nggak mau jadi tumbal." Bayu menunduk, tangannya menggenggam gelas kopi erat-erat. Lemayas terdiam laku berkata pelan. "Aku wis ngerti dari awal. Sekali kita sudah lihat, sekali kita sudah manggil, dia bakal selalu ingat. Ora ono dalan bali. Sing iso kita lakoni saiki mung sabar. Dan ende dongga, aku wis coba mantra penolak. Tapi itu cuman bisa bikin dia pergi sementara. Kutukan tetep ana." Mata Wawan berkaca-kaca, wajahnya pucat pasi. "Jadi, kita bakal mati semua?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Bayu tidak langsung menjawab. Dia memandang jauh ke arah sawah yang gelap dari balik warung. Angin malam berhembus membawa suara samar jangkrik. Lalu ia berkata, "Mungkin ora saiki, tapi cepat utawa lambat bakal ono sing dijupuk. Pesugihan ora kenal gratisan. Nek ora anak ya cucu. Nek ora kowe, ya wong sing paling cedak karo kowe." Dani langsung menangis menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku ora gelem yuh. Aku ora gelem dadi tumbal." Tangisnya pecah di warung kopi yang sunyi itu. Wawan menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Bayu hanya bisa menutup matanya merasakan ketakutan yang sama. Ia tahu tidak jika ada cara mudah untuk lepas dari kutukan itu. Sekali mereka sudah bertemu langsung dengan Kebo Ireng, maka bayangannya akan selalu ada, mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menagih harga. Sejak malam itu, mereka bertiga semakin jarang terlihat bersama. Orang-orang desa mulai bergosip. Ada yang bilang Wawan kena penyakit kiriman, ada yang bilang Dani kesurupan, tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam-malam di desa kembali tenang bagi orang-orang lain. Namun bagi Wawan, Dani, dan Bayu, malam selalu jadi waktu paling menakutkan. Wawan berbaring dengan tubuh lemah, Dani duduk terjaga dengan telinga ditutup, dan Bayu termenung memandang langit gelap. Mereka tahu malam di sawah itu akan selalu membekas, tidak akan pernah hilang. Dan meskipun desa itu seakan kembali damai, kutukan Kebo Ireng masih ada. Bayangan kerbau hitam, suara lenguhan panjang, bau amis yang tiba-tiba muncul. Semuanya jadi pengingat bahwa sekali nama itu disebut, maka tidak ada jalan untuk benar-benar bebas. Desa itu kembali tenang, tapi bagi mereka bertiga, tenang hanyalah ilusi. Karena di balik setiap angin malam, di balik setiap kabut yang turun di sawah, mereka bisa merasakan tatapan mata merah itu terus mengawasi, menunggu, dan pada akhirnya menagih. Malam di sawah itu tak akan pernah terlupakan. Bagi mereka bertiga, itu bukan hanya cerita horor. Itu adalah awal dari kutukan yang tersisa, kutukan yang akan mereka bawa sampai akhir hayat. Itulah kisah mencekam tentang teror pesugihan Kebo Ireng di Jawa Tengah. Dari awal yang terlihat sederhana, desa yang tenang, warung kopi, tempat nongkrong, sampai keberanian 3 anak muda yang penasaran, semua berubah jadi tragedi yang meninggalkan bekas seumur hidup. Kita bisa belajar bahwa rasa penasaran yang berlebihan kadang justru membawa celaka.
Ada hal-hal di dunia ini yang memang lebih baik tidak diganggu. Pesugihan, meskipun menjanjikan kekayaan dan kemewahan, selalu datang dengan harga mahal, nyawa dan ketenangan hidup. Dan seperti yang dialami Wawan, Dani, dan Bayu, sekali seseorang bersinggungan dengan dunia itu, kutukannya akan terus membayangi sampai akhir. Cerita ini bukan hanya tentang horor, tapi juga tentang peringatan bahwa jalan pintas menuju kekayaan bukanlah solusi, melainkan jebakan. Ingat pepatah Jawa, urip iku sawang sinawang, juga tangan tinggolet bandha sing ora halal. Mergo bandha ora halal iku bakal marakna uripmu, nanging malah nggerus jiwa. Dan di balik kisah ini, kita semua diingatkan, jangan pernah sembarangan menyebut nama atau mencoba berhubungan dengan sesuatu yang gaib, karena sekali dipanggil, bisa jadi ia akan selalu datang. Kalau kamu suka dengan cerita mistis seperti ini, jangan lupa untuk terus ikuti channel Nanti Malam. Di sini, kita bakal bahas kisah-kisah mistis, mitos, pesugihan, sampai cerita nyata yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Cerita yang kadang bikin merinding, kadang bikin mikir, tapi selalu penuh pelajaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, kalau malam tiba, jangan terlalu berani menantang yang tak terlihat, karena mungkin saja mereka sedang menatap balik ke arahmu.